Shalom, welcome back to Blessing Story. Dan hari ini saya Michelle Blessing. Saya akan kembali menceritakan cerita kesaksian apa sih hari ini. Dan cerita kesaksian hari ini datang dari sahabat kita, Sifra Samosir, dengan judul Ikut Maunya Tuhan. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Ikut Maunya Tuhan. Mau sekedar sharing aja tentang kesaksian hidupku. Aku seorang anak gembala sidang di salah satu gereja di Jakarta. Walaupun aku seorang anak pendeta, tapi dari aku SMP hingga beberapa waktu lalu, aku tidak sama sekali menginginkan untuk menjadi sama seperti orang tuaku. Mengapa? Karena aku melihat apa yang terjadi pada mereka. Seperti contohnya, gembala berperut gendut dibilang makanin uang jemaat, gembala kurus dibilang gak ada berkat, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya aku benar-benar tidak ingin menjadi pendeta. Sampai teman-teman juga sering berbicara bahwa aku cocok jadi pendeta, namun aku menolaknya. Singkat cerita, aku memasuki salah satu universitas negeri di Malang, salah satu fakultas hukum. Saat ini saya sungguh bersyukur sekaligus beruntung karena saya masuk di universitas negeri. Namun tidak seperti apa yang papaku inginkan sebenarnya, untuk masuk sekolah Alkitab saja. Singkat cerita, saya berusaha melakukan yang terbaik di kampus. Namun, memang selalu ada yang kurang saja. Tapi saya tetap jalani yang terbaik. Sampai pada liburan mau masuk ke semester ganjil, aku berada di Malang bulan Agustus tahun lalu. Dan singkat cerita, aku berpikir dan terus terdorong di dalam hati untuk sekolah teologi. Namun, aku menolak sampai pada akhirnya aku sakit. Tetapi, tetap aku menolak panggilan itu. Sampai pada hari yang ketiga, aku mulai meredakan egoisku dan mencoba berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kalau memang Tuhan benar ingin, saya mau." Tapi dalam hati masih ragu. Sampai Tuhan Yesus kasih saya ayat yang menguatkan saya di 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. Tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan saat itu juga saya bersyukur dan langsung mengurus segala sesuatu untuk saya dapat sekolah teologi. Dan puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Walaupun ada rasa sedih untuk meninggalkan persekutuan yang ada di kampus Unamar, tapi saya tahu rencana Tuhan indah pada waktunya. Inti dari sharing saya atau cerita hidup saya hari ini, jangan pernah lari dari panggilanmu. Mencoba untuk peka sama apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Walaupun orang dunia bicara apa, tetapi belajarlah untuk taat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kesaksiannya, Sita. Dan hari ini kita belajar lagi tentang apa maunya Tuhan. Dan hari-hari ini coba cek kembali, apakah yang sudah kita lakukan beberapa hari ini atau sepanjang hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau malah kita melakukan apa yang kita mau. Kecenderungan kita manusia adalah memaksa Tuhan. Meskipun memaksanya dengan cara yang halus mungkin, tapi kita seringkali terus mengajukan apa yang jadi kemauan kita kepada Tuhan. Tapi kita pernah nggak ya bertanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa sih untuk aku lakukan? Saya percaya setiap kita manusia, Tuhan telah tetapkan satu panggilan khusus, panggilan yang spesifik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang bisa kita katakan seperti maunya Tuhan. Tapi kita sering nggak bisa tahu karena kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Kita lost contact sama Tuhan, nggak connected sama Tuhan, nggak merekat sama Tuhan, sehingga kita nggak pernah tahu apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, atau jangan-jangan apa yang kita lakukan setiap hari Minggu, bahkan setiap hari itu jadi rutinitas saja tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati Tuhan untuk kita lakukan. So teman-teman, kita belajar lagi hari ini sama-sama kalau kita harus tahu apa yang jadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pastinya semua kemauannya Tuhan itu baik untuk hidup kita, mendatangkan kebaikan untuk setiap kita yang mengasihi Tuhan. Bapa yang baik tidak akan pernah memberi rancangan yang jahat buat anak-anaknya. Meskipun jalannya kita nggak ngerti, meskipun kayaknya cara yang Tuhan atur, cara yang Tuhan berikan berbeda sama apa yang kita mau. Tapi bukan artinya itu pemberian yang jahat kan? Percayalah bahwa semua pemberian Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu baik buat kita. Tinggal bagaimana cara kita melihat, tinggal bagaimana cara kita mengerti hatinya Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sampai kita kembali kepada Tuhan di surga.
So teman-teman, kita belajar lagi biar kita terus terkoneksi sama Tuhan, agar kita tahu apa yang jadi maunya Tuhan dan kita nggak buang-buang waktu akan kehidupan kita yang kita jalani. Jangan-jangan kita sudah lakukan banyak hal tapi itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan. So hari ini kembali lagi, tanya lagi sama Tuhan, perbaiki lagi hubungan kita sama Tuhan, agar kita bisa tahu, kita bisa tanya sama Tuhan, Tuhan mau saya lakukan apa? Meskipun kadang jawabannya nggak langsung spesifik, nggak langsung kita tahu sekarang, nggak langsung kita bisa dengar sekarang, tapi pasti Tuhan akan tunjukkan jalan demi jalan, langkah demi langkah, mungkin dari orang-orang sekitarmu, mungkin dari peluang-peluang yang kamu dapatkan. Percayalah, ketika kita berjalan di dalam track yang benar, Tuhan akan bukakan jalan demi jalan, pintu demi pintu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan, agar kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan sebenarnya mau kita lakukan. Jadi belajar lebih dekat lagi sama Tuhan, agar kita bisa lebih tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita belajar sama-sama, dan terima kasih buat kesaksiannya dari Sifra yang menguatkan setiap kita dan mengingatkan kita kembali akan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mencari apa yang jadi maunya Tuhan, bukan maunya kita yang kita berikan sama Tuhan. Dan buat teman-teman yang punya cerita kesaksian, yuk kirimkan cerita kesaksianmu di Instagram @sahabatblessing atau email yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe YouTube channel ini ya. Dan juga bagikan cerita kesaksian ini untuk banyak orang, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin membutuhkan juga cerita kesaksian hari ini. Dan buat teman-teman, jangan pernah takut buat bersaksi, karena cerita kesaksianmu pasti akan memberkati banyak sekali orang. Mungkin ada yang lemah, kuatkan kembali dengan cerita kesaksianmu. Yang tidak punya harapan, kembali punya harapan ketika mendengar cerita kesaksian darimu. Karena cerita kesaksian adalah cerita nyata yang kamu alami bersama dengan Tuhan. Dan pastinya mereka bisa dikuatkan kembali dengan apa yang mereka dengar, pengalaman yang kamu alami bersama dengan Tuhan. So, jangan pernah takut buat bersaksi. Yuk jadi pribadi yang berani bersaksi. God bless you.